Hai Gi, Pak Robi. Ya, Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi bersama Market Update tentunya. Hari Rabu, pagi ini tentunya seperti biasa, saya masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Robi Leonardo. Setiap pembukaan Market Update rasanya saya ingin berkata banyak sekali kejutan yang masih diberikan oleh emas sampai dengan hari ini. Karena setiap episode rasanya ada informasi-informasi baru ya yang kita terima. Seperti pada hari ini, sebenarnya ini menjawab pertanyaan dan juga tebak-tebakan kita di episode sebelumnya, Pak. Apakah harga emas akan menyentuh posisi 2.600? Dan cuplikannya juga sudah saya share kemarin, karena kalau misalnya kita lihat di update-nya Metal Go Plus ya teman-teman. Teman-teman di situ bisa lihat kalau misalnya harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus berhasil menyentuh posisi tertinggi sepanjang masa, di mana sudah tembus di 3.600 US dollar per troy ounce. Nah, tanpa basa-basi Pak, karena kita sama-sama sudah penasaran tentang hal ini ya, saya ingin bertanya kepada Pak Robi, ketika harga emas berhasil menyentuh angka 3.600 US dollar per troy ounce pada perdagangan hari Selasa kemarin, apakah ini masih masuk ke dalam lanjutan dari efek melemahnya data tenaga kerja AS yang sebelumnya sudah pernah kita bahas? Silakan Pak Robi. tentu saja sih, sorry ya, pagi Mbak Novi, pagi di DNS semuanya. Emang tentu saja, karena emang data dari Amerika itu jelek banget. Itu bikin semua investor itu meningkat ya, dengan dia punya persen meningkat itu bakalan suku bunga gitu. Dan salah satunya itu sebenarnya bukan gara-gara unemployment rate aja, tapi sebenarnya sih banyak kayak yang sebelumnya data itu tidak naik, tapi itu tertahan terus. Tapi yang untuk unemployment rate yang jelek banget, itu bikin orang mungkin lebih percaya dia bakalan turunnya suku bunga, dan itu udah nggak bisa tembus lagi konsumen gitu kan. Jadi kita bisa lihat ya, naiknya gratis banget ya pas unemployment rate udah dirilis gitu. Dan saya kan akhir minggu ini baru tembus 3.600, tapi ternyata Senin malam udah tembus 3.600. Jadi menurut saya sih minggu ini atau minggu depan itu udah bisa tembus 3.300. Jadi 3.800 itu kita tunggu sampai akhir tahun lagi gitu. Jadi menurut saya sih emang benar-benar kemungkinan besar ini mau bisa 4.000 gitu. 4.000. Iya, 4.000, tapi saya masih stick di 3.800, jangan terlalu optimis gitu ya. Tapi emang kemungkinan tembus 4.000 itu mungkin aja sih. Nah, jadi sekarang ada second thought, mungkin aja ya Pak. Oke. Seperti yang tadi Pak Robi sampaikan, saat siang hari harganya masih stay di 3.500, tapi malamnya dia melonjak tinggi sampai dengan 3.600. Nah, kalau misalnya kita lihat berdasarkan pergerakan harga emas fisik JFX Gold X sendiri, untuk hari ini itu berada di angka 3.635,15. Jadi kalau misalnya dari pencapaiannya terakhir yang berhasil menyentuh 3.600, ini adalah sebuah gebrakan, dan menurut saya ya, ini adalah sebuah gebrakan yang cukup besar dari harga emas global tentunya, karena bisa menyentuh dan menembus harga yang tentunya menjadi harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kalau tadi sempat disampaikan ya oleh Pak Robi bahwa data tenaga kerja AS yang jauh dari prediksi itu tidak hanya dia yang menjadi alasan dibalik menguatnya harga emas ya, khususnya emas fisik JFX Gold X. Nah, membahas soal melemahnya data tenaga kerja AS yang jauh dari prediksi nih Pak. Ini kan secara tidak langsung sebenarnya membuat pasar semakin yakin ya akan ada pemotongan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Tapi jika kita meyakini bahwasannya memang
dari data tenaga kerja AS ini, peluang The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga ini pada FOMC mendatang semakin besar. Nah, tapi apakah dengan adanya kepercayaan dari investor dan market sendiri tentunya melihat dengan data yang saat ini ada, apakah ini menjadi sebuah pertanda bahwasannya harga emas akan terus melakukan penguatan sampai dengan akhir tahun? Seperti apa? Iya bisa, tapi saya nggak gitu 100% garansi itu bakalan menaik terus ya, karena kita mesti pikir investor yang mau profit taking, kita juga mesti pikir yang apa kejadian yang mix punya data, kayak data yang yang bisa dikeluarin di hari Kamis itu ada CPI yang inflation rate yang kejadian di Agustus gitu. Jadi kita mesti lihat data yang besok juga kita mesti lihat data yang di minggu depan. Kalau saat ini banyak investor itu percaya data-data itu kurang bagus. Jadi kita tentu aja mesti lihat dengan itu taruh di panjang dulu ya, di level itu bisa tembus 4.000 atau enggak, tapi kita dulu bisa tembus 3.700 dulu gitu. Pelan-pelan, tapi kalau di ngomong balik lagi bisa naik terus, menurut saya sih iya. Kalau analisa dari saya iya bisa naik tembus, kemungkinan besar kita bisa tembus sampai 3.800 itu udah pasti tembus ya. Jadi 4.000 itu sudah mungkin gitu. Itulah tadi ya teman-teman, kalau misalnya memang kita lihat dari adanya pelemahan data tenaga kerja AS yang terjadi pada akhir-akhir ini, ternyata hal ini membuat pasar memiliki kepercayaan yang lebih kuat untuk The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat yang akan melakukan pemotongan suku bunga pada September 17 mendatang. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang naiknya harga emas ya Pak ya, tentunya kita membahas tentang naiknya harga emas fisik JFX Gold X yang berhasil menyentuh angka 3.600 US dollar per troy ounce. Kalau misalnya kita lihat pada update-nya Metal Go Plus kemarin, terjadi kenaikan sekitar 1,73% dibandingkan harga pada perdagangan di hari Senin. Nah, apakah penguatan ini hanya terjadi akibat laporan tenaga kerja AS yang krusial dan menunjukkan penciptaan lapangan kerjanya melambat, sedangkan seperti yang kita tahu pengangguran meningkat ke level tertinggi itu sejak 2021. Nah, tadi sempat Pak Robi sampaikan bahwa pelemahan data tenaga kerja AS ini tidak menjadi satu-satunya faktor di balik menguatnya harga emas. Nah, mungkin boleh diceritakan atau dijelaskan lebih detail mungkin Pak. Kira-kira apa saja sih faktor lain yang turut mempengaruhi naiknya harga emas? Silakan Pak. Ini yang main trigger, tapi bukan salah satu faktor yang bisa emang bikin emas menonjak. Itu ada faktor kayak local market, dari geopolitical, banyak yang data-data sebelumnya, tapi itu data bertahan. Misalnya didorong dikit tapi masih bisa, tapi ditambah satu tetes lagi ke common rate, itu jadi triggernya bikin dia ketahan lagi, jadi muncul, jadi langsung kayak meledak gitu. Jadi kan kayak namanya kayak bubble gitu, kita masukin pelan, tapi masukin yang tinggal satu tetes lagi itu bikin meledak, itu main triggernya, tapi bukan salah satu faktornya, tapi dia itu salah satu triggernya bikin emas meledak. Baik, saya tadi pagi sempat baca sedikit Pak dari beberapa analisa dari media-media luar. Di Bloomberg Techno sendiri dia mengatakan Goldman Sachs ya Pak, bahwa harga emas bisa melonjak hampir ke 5.000 US dollar per troy ounce jika independensi The Fed terganggu dan investor mengalihkan sebagian kecil kepemilikan obligasi pemerintah AS mereka ke emas batangan. Nah, terkait hal ini Pak, kalau misalnya kemarin kita sempat memprediksi pada akhir tahun ini harganya akan berada di kisaran 3.800.
ternyata Goldman Sachs sendiri dia memiliki prediksi lain yang lebih tinggi, di mana mereka memprediksi akan ada lonjakan hampir ke angka 5.000 US dollar per troy ounce. Nah, terkait hal ini mungkin, bagaimana Pak Robi? Possible sih, menurut saya sih possible. Kalau tapi kecuali itu ekstrim. 1000 di tahun depan itu masih kecil, tapi kalau misalnya 3 tahun ke depan 5.000 itu mungkin. Kalau mau sampai 5.000 lebih cepat, itu semua masyarakat itu udah nggak percaya nyama US Treasury. Percayanya udah turun nyama US dollar, dan impactnya semua data-data itu udah lemah banget. Jadi orang udah apain sih kita kan simpan kertas gitu. Nah, jadi orang berasa itu value-nya udah nggak ada. Terus data-datanya itu keluarnya itu tambah tanjak. Jadi dia orang semua ambilnya ke asuransi itu sekarang di situ. Mungkin ya iya, tapi lebih kecil untuk sampai 5.000 di dekat ini. Jadi kalau sekarang lihat kalau dari grafiknya saya bilang sih tahun depan 5.000 itu sebenarnya masih bisa sampai 5.000 ya. Kalau data-datanya semua ada ekstrim, datanya itu bikin orang loss dari US Treasury ya bisa. Oke, Pak Robi, jika kita membahas soal harga emas naik, biasanya tidak luput dari aksi profit taking yang dilakukan oleh investor. Nah, kemarin pada perdagangan hari Selasa itu memang harga emas fisik JFX Gold X berhasil menguat 1,73% pada perdagangannya, yang dimana hal ini membawa harga emas fisik JFX Gold X berhasil menduduki posisi tertinggi sepanjang masa di 3.600. Namun, apabila kita lihat pada data dari harga emas fisik JFX Gold X yang telah rilis pagi ini, di sini disampaikan bahwa terjadi pelemahan 0,56%. Meskipun begitu, posisi atau angka dari harga emas fisik JFX 3.600. Jika kemarin berhasil menguat 1,73% dan hari ini ternyata melemah 0,56%, apakah ini dampak dari aksi profit taking yang dilakukan oleh investor dan market di luar sana, Pak? Ya tentu aja pasti gitu. Kalau kita orang nggak mungkin naik terus, apa yang naik bisa ada dikit turun. Kalau misalnya kita orang naik terus, itu yang bahaya, itu bakalan bisa turunnya lebih cepat. Jadi yang mesti ada, ya misalnya kan naik 1%, dia turun 0,2 atau 0,3%, terus naik lagi. Jadi itu namanya ada orang bisa mau profit taking. Kalau misalnya dari ini ya semua orang itu juga mesti ada kayak kepercayaan. Saya itu kayak emang guarantee itu kan sampai 90%-an untuk Fed bakalan cut rate, tapi itu masih 10% ya. Kemungkinan nggak jadi gitu loh. Jadi semua orang itu ada yang trader baru atau investor yang masih ada khawatir, itu pasti pikir juga saya mau tunggu certainty juga gitu. Udah sampai mau lihat besoknya data lagi mana, atau invest lebih banyak atau enggak. Ada pasti ada investor dia mau profit sedikit dulu, mau alihkan ke tempat mana. Kita kan bisa semua faktor itu banyak yang kita bisa lihatin. Jadi kita nggak harap itu naik terus, nggak menentukan. Itu kalau kayak gitu namanya itu lagi ada masalah. Kalau kayak gitu pasti ada apa yang naik, tapi mesti bisa turun gitu. Berarti justru kalau misalnya harga emasnya naik terus tanpa adanya pelemahan, berarti itu akan menjadi pertanyaan apa masalah yang sedang terjadi di ekonomi global sebenarnya ya, sampai akhirnya harga emas terus naik tanpa ada pelemahan sedikit pun. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir, pelemahan yang terjadi hari ini di 0,56% ini adalah salah satu efek dari aksi profit taking atau para investor yang merasa ingin mengambil keuntungan dalam posisi harga emas yang sedang berhasil memecahkan rekor
di posisi tertingginya seperti itu. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Robi Leonardo ya tentunya. Jadi buat teman-teman yang merasa kemarin kok bisa harganya naik lebih dari 1%, hari ini kenapa harganya melemah di 0,56%? Apa yang sedang terjadi? Jadi yang sedang terjadi adalah salah satunya yaitu aksi profit taking yang sedang dilakukan oleh para investor, di mana mereka merasa memang saat ini adalah saat yang tepat untuk mereka meraih keuntungan karena adanya selisih harga dibandingkan harga yang mereka beli saat itu dengan harga yang untuk harga jual saat ini, seperti itu. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentunya ya tentang market update hari ini, saya ingin menginformasikan untuk teman-teman yang tadi sudah sempat bertanya, langsung aja Kak sebutin berapa harganya hari ini gitu ya. Ini saya akan menyampaikan informasi tentang update harga emas fisik JFX Gold X di aplikasi Metal Go Plus ya pada pagi hari ini Rabu 10 September 2025. Tepatnya data ini diambil pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Untuk harga beli, untuk teman-teman yang bertanya ini ya, untuk harga beli emas fisik JFX Gold X untuk satuan per troy ounce tentunya berada di angka 3.635,15 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk gramasi dengan satuan 1 gram, harga emas fisik JFX Gold X untuk harga belinya pada hari ini berada di angka 1.956.398 rupiah per gram. Jadi harganya udah mulai mendekati 2 juta per gram ya. Kalau kemarin kan kita masih berada di angka 1,8, kemudian baru menginjakan kaki di 1,9. Nah, saat ini sudah berada di 1.956.000. Kemudian untuk harga jualnya sendiri, harga emas fisik JFX Gold X berada di angka 3.632,35 US dollar per troy ounce. Sedangkan untuk harga jual dengan satuan gramasi per 1 gram itu berada di angka 1.912.250 rupiah per gram. Jadi itu adalah update harga untuk emas fisik JFX Gold X pada perdagangan pagi hari ini. Namun untuk teman-teman yang ingin melihat detail harganya, karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa Metal Go ini menyajikan berbagai kontrak perdagangan, teman-teman bisa langsung saja lihat di untuk perdagangan hari Rabu 10 September 2025. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membuka sesi tanya jawab. Sepertinya sudah ada beberapa teman-teman yang mau tanya, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan langsung kita bacakan. Karena tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya, sepertinya sudah banyak teman-teman yang cukup memiliki rasa penasaran tentang harga emas fisik JFX Gold X. Kita masih menunggu. Silahkan kakak yang ingin bertanya, langsung saja ditulis pertanyaannya di kolom komentar. Karena kita akan coba pantau. Tapi memang kalau misalnya dilihat dari pergerakan harganya ini cukup ngebut ya Pak Robi. Sepertinya agak cukup ngebut nih pergerakan harga emas. Kalau menurut saya sih ya karena malam hari itu boleh bikin opportunity to buy ya. Kebetulan kan ini hari Rabu dan sekarang ini investasi bersama. Jadi harganya kan sekarang ini kan di 1.955 gram perak. Itu lebih murah daripada minggu lalu yang pas sekarang investasi bersama. Minggu lalu itu di 1.961. Itu lebih murah kurang lebih ya ada 9.000 gitu. Jadi ya apa lagi di Metal kan bisa jual 0,1 gram itu harganya masih di bawah 200.000. Kalau orang yang kurang masih ada tanda tanya, Metal Plus sudah masih sediain 0,01 itu bawah 20.000 di situ. Nah kalau yang lebih mampu ya udah dipercaya boleh silakan invest atau tabung sama kita itu 1 gram. Kalau yang dari dulu udah ikutinnya kita sementara menggunakan 0,4 gram. Jadi kita orang ikutnya yang 0,1 gram aja. Nah sekarang ini rata-rata itu emas ada di kita yang ngumpulin 0,4 gram. Kita orang
emasnya di rata-rata 1.875.000, investasinya udah 750.000. Jadi kita orang sebenarnya udah profit 0,04%. Jadi mau tunggu apa lagi nih? Nabung aja Mas. Mumpung Mas sekarang lagi lama dikit, beli aja gitu, saving aja, mulai nabung, mulai invest. Hal-hal ini, jadi teman-teman penting ya, kita juga kasih cashback lah. Ya kita mana lagi, kita bisa ada emas, belinya sama kita kasih cashback. Yang sebenarnya kita udah beli udah untung dikit gitu, udah untung. Oke. Sebelum tadi sempat disampaikan oleh Pak Robi ya, kita bisa memanfaatkan pelemahan yang terjadi pada hari ini untuk melakukan transaksi pembelian. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Robi bahwa ada cashback. Nah, sebelum kita membahas cashback, kita akan kembali untuk sesi tanya jawab terlebih dahulu, karena di sini sudah ada beberapa yang menuliskan pertanyaan. Ada pertanyaan masuk nih Pak Robi. Apa sih Pak yang menjadi indikator naik turunnya harga emas, dan bagaimana caranya supaya kita bisa pantau secara mandiri untuk update-nya? Kalau kita orang lihat dari trade view-nya graf, itu kelihatan dia naik turun. Itu bisa lihat indikatornya kapan dia naik, kapan dia turun. Itu dari psikologinya orang. Yang bikin apa dia naik turun itu sebenarnya dari supply and demand. Banyak supply itu harga pasti turun, banyak demand pasti dia naik. Yang kenapa bisa bikin orang investor pada beli atau semua investor itu sudah beli, itu uncertainty. Jadi emas itu orang beli makin harga makin naik, karena emas itu sendiri juga ada value. Semua central bank juga hold. Nah sekarang banyak bank juga beli untuk safe haven. Jadi dia bikin emas makin naik. Oke, jadi teman-teman bisa mencari informasi secara mandiri gitu ya teman-teman. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Robi, ada beberapa indikator yang turut mempengaruhi naik turunnya harga emas gitu, seperti mungkin dari data tenaga kerja Amerika Serikat, kemudian juga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata-kata tersebut sebagai keyword untuk mencari informasi terkait pergerakan atau update-update terkini yang turut mempengaruhi harga emas dunia. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada lagi pertanyaan yang membahas nih Pak. Akhir-akhir ini kan harga emas lagi naik terus ya Pak. Apakah sebelumnya pernah terjadi seperti ini? Pernah, itu kalau kita trace back ke 2008, kalau kita trace back ke 2008 sudah naik, 12 sudah naik. Nah, emang emas pasti saat itu kalau orang asumsi itu pasti naik gitu. Jadi pasti ini bukan pertama kali kejadian. Jadi di 2000 yang pasti 2019 itu juga naik, yang zaman COVID itu naik tinggi. Itu pas di 2009 ya, 2008 yang pas turun, 2009 naik turut-turutan 2 tahun yang naik turun. Yang sekali lagi itu yang naik gratis itu di 1980 karena naik sampai tinggi dari harganya memang berapa ribu naik sampai 800.000. Oke, berarti ini bukan pertama kalinya ya Pak ya, harga emas pernah melakukan atau terjadi penguatan berturut-turut. Teman-teman, ini bukan pertama kalinya, karena tadi sempat Pak Robi sampaikan pernah terjadi juga di tahun 2008, kemudian di 2014 ya Pak. Dan sepertinya kalau tidak salah awal 2025 ini rasanya ada penguatan yang terjadi juga, tapi saya lupa di bulan apa ya, itu yang sempat memecahkan rekor harga tertinggi juga ya Pak ya, kalau tidak salah waktu itu. Untuk tahun ini? Iya, tahun ini. Tahun ini ada rekor petaan itu pas di akhir tahun kemarin itu pas Donald Trump di elect, dia sempat naik terus sampai di Februari, terus
stabil sebentar, tapi Maret awal dia naik terus sampai Mei. Ekspektasi di kota di 3.000 gitu. Oke. Dia turun lagi sampai 3.000, di bawah 3.100. Tapi kita lihat aja sekarang lagi break record yang all time high. Sekarang di all time high. Oke, berarti memang awal tahun ini atau di transisi akhir tahun 2024 dengan 2025 itu sekitar harganya berada di 3.100 ya Pak ya untuk per troy ounce-nya, dan sekarang di bulan September sendiri teman-teman harganya sudah berada di 3.600. Belum sampai 1 tahun harga emas berhasil meningkat atau menguat lebih dari $500. Ini sungguh sebenarnya bisa menjadi informasi mungkin ya untuk teman-teman yang masih bertanya-tanya dan meyakinkan dirinya untuk memilih emas sebagai instrumen investasi. Saya sedikit tertarik dengan apa yang tadi disampaikan Pak Robi tentang cashback. Tadi Pak Robi sempat menginformasikan bahwa di Metal Go Plus ini ada cashback. Jadi teman-teman apabila melakukan transaksi dengan ada keuntungan yang mungkin baru dilakukan dan bisa mendapatkan keuntungan tipis gitu, teman-teman juga bisa mendapatkan keuntungan dari program cashback. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak terkait cashback ini yang dimaksud seperti apa Pak? Jadi beli emas dari kelipatan 100.000 kita kan kasih cashback itu 1% itu ya 1%. Jadi tapi kelipatannya mesti 100.000. Kalau sekarang kita belinya 0,1 itu masih kurang dari 200.000. Cuma dapatnya 1% di 100.000 dan 90 itu nggak dapat. Jadi kita orang mesti naikin jadinya di 200.000. Kelipitan 100.000 kita kan kasih 1% cashback. Jadi itu sebenarnya udah kecil-kecil semua sih tapi sebenarnya kita kan kalau lihat itu udah untung dikit. Jadi sekali beli udah pasti untung dikit gitu. Oke. Berarti ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan ya Pak, karena setiap 100.000 ini mendapat cashback 1%. Tapi apakah ada batas atau maksimal transaksi Pak untuk mendapatkan cashbacknya atau unlimited? Unlimited. Gara batas ya, jadi kita bisa beli 10 juta, kita bisa beli 100 juta, kita bisa Oke. Jadi banyak cashbacknya ya. Ya, tidak ada batasan maksimal ya teman-teman. Jadi teman-teman setiap melakukan transaksi 100.000 akan secara otomatis dapat cashback 1% dari 100.000. Dan karena tidak ada batasan maksimal, jadi apabila teman-teman melakukan transaksi lebih dari 100.000, anggaplah 100 juta, nah itu tinggal dihitung saja. Kalau 100.000, 1% berarti 100 juta teman-teman bisa dapat cashbacknya berapa persen. Dan ini programnya sedang berjalan di Metal Go Plus. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut mungkin ya terkait program cashback ini, teman-teman silakan untuk mencari informasi dan kepoin langsung official account baik di Instagram ataupun sosial media lainnya, tentunya di @metalgo.id. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa aja langsung lihat di Instagram atau di sosial media lainnya, atau teman-teman mau cek di websitenya juga ya. Silakan dicari terkait informasi program cashback. Tapi kalau tidak salah memang tidak hanya cashback, sedang ada beberapa program lainnya juga yang tentunya pasti ini akan menarik untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan momentum harga emas seperti saat ini. Seperti itu ya Pak Robi. Jadi silakan dimanfaatkan dengan baik ya teman-teman. Jangan sampai nanti ketinggalan dan akhirnya menyesal karena tidak mengikuti program yang sedang berjalan. Seperti itu. Baik, Pak Robi, sebelum kita menutup perbincangan kita pada pagi hari ini, terakhir mungkin Pak, seperti biasa Pak, mungkin ada saran atau masukan untuk teman-teman yang ingin melakukan transaksi hari ini setelah kita melihat bagaimana update-nya kondisi ekonomi global dan juga tentunya update harga emas fisik JFX Gold-X sendiri. Jual atau beli Pak? Kalau saya sih beli ya, masih beli terus karena kita kan targetnya musim
long term gitu. Jadi sekarang kejarnya tuh student, kita jangan pikirnya pendek aja. Saya sudah sarankan orang juga jangan pakai life saving di orang untuk politiknya. Kita bisa pakai our cost, our expense. Jadi ya kita kurangin dikit-dikit, kita bisa masukin nabung emas gitu. Nah dari situ kita bisa kayak yang waktu itu saya jelasin ke Bang Novi ya, daripada saya turun sekarang untuk es kopi yang harga 20.000, kita dari sana untuk saving di kita. Untuk yang kita kan bisa sampai sebetulnya makan satu itu masih di bawah 20.000. Nah kita kasih 1.000. Jadi kalau misalnya 10 kali udah 10.000. Nah dari situ, tapi itu tentu saja ini kan juga sarangan yang analisa dari saya, juga untuk education purpose. Saya juga saranin orang juga research your own, do your own research di Google, di mana lihat sendiri. Itu kalau literate you bisa kelihatan grafnya itu emas digerakkannya 10 tahun lalu itu kan. Jadi yang apa itu logic atau information atau enggak, emang baru itu make decision whether you want to invest and save or not. Karena yang itu kan sebenarnya bisa sarannya bisa, tapi akhirnya itu tergantung dari sendiri nih. Itu duitnya mau dipakai untuk saving di emas atau untuk spending. Kalau saya sarannya pasti untuk saving, invest di emas. Jadi itu tips dari Pak Robi ya teman-teman, tapi seperti yang disampaikan silahkan melakukan riset terlebih dahulu teman-teman apabila ingin meyakini ya, teman-teman ingin merasakan keyakinan lebih kuat, teman-teman silahkan untuk mencari informasi karena saat ini gampang sekali, semuanya bisa ditanya di Google ya. Berdasarkan tadi yang sudah disampaikan, mungkin indikatornya teman-teman bisa cek untuk update terbaru dari The Fed, atau misalnya teman-teman ingin mengetahui update terbaru dari data tenaga kerja Amerika Serikat yang tentunya dua hal ini memberikan pengaruhnya terhadap pergerakan atau naik turunnya harga emas seperti itu. Pak Robi, tidak terasa kita sudah lebih dari 30 menit untuk membahas market update hari ini. Tentunya terima kasih untuk Pak Robi, narasumber kita untuk market update, dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan market update. Dan sekedar informasi, untuk market update sendiri pada hari Jumat nanti, untuk episode di hari Jumat, kita akan bergeser jam tayangnya ke pukul 14.00 atau di jam 2 siang, waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nanti ada perubahan waktu untuk di hari Jumat, tapi kita akan share untuk update-nya. Jadi teman-teman bisa terus pantau update-nya di sosial medianya Metal News dan juga Metal Go Plus. Seperti itu. Pak Robi, terima kasih banyak untuk pagi ini. Terima kasih Mbak Novi, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat menjalankan aktivitas.